Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana nih kabar kalian? Lose harap kabar kalian baik-baik ya. Dan Lose sangat senang sekali karena pagi hari ini bisa kembali menyapa kalian semua. Oke, saat ini kita mau mulai ibadah ya. Semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Iya, karena pada pagi hari ini ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Oke, saat ini semuanya ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu. Mohon Tuhan Engkau melayakkan setiap kami dan menerima setiap puji syukur kami. Sertailah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dengan tetap masih bangkit berdiri, lo semua aja kita sama-sama bersuka cita, kita mau nyanyi bagi Tuhan ya. Sukacita ku sembahkan. Sambil tepuk tangan ya semuanya. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bahkan. Sekali lagi ya dengan semangat ya. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu yuk kita mau siapkan hati kita, pikiran dan telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Sambil kita nyanyi satu lagu ya, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
ketemu lagi dengan Lesti Ivana. Senang sekali ya Lesti bisa bertemu dengan kalian lagi. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati seperti tanah yang subur, supaya ketika kami menerima benih firman Tuhan itu boleh tumbuh seperti benih di tanah yang subur. Kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, siapa anak-anak di sini yang kalau mendengarkan firman Tuhan sulit berkonsentrasi? Ya pasti pernah ya, ada dari kalian yang pernah merasakan hal seperti itu. Mungkin kalian teringat dengan hal-hal lain. Mungkin kalian kepikiran akan sesuatu yang lain. Atau mungkin kalian juga khawatir akan hal-hal tertentu. Nah, begitu juga yang terjadi dengan orang-orang yang mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berbicara ya, dia berkhotbah dan banyak sekali orang yang mendengarkan dia. Nah, pendengar dari Yesus ini juga ada beberapa yang merasa khawatir ya. Ada beberapa dari mereka yang sangat miskin. Mungkin ada beberapa ayah ya, mereka berpikir, aduh bagaimana ya aku bisa memberikan persembahan kepada Tuhan minggu ini. Padahal untuk memberi makan keluargaku saja susah, nggak cukup. Nah, terus kemudian mungkin ada ibu-ibu yang berpikir, aku tuh kepingin loh dengerin Tuhan Yesus. Tapi aku juga kepikiran, aku harus masak buat keluargaku. Nah, kekhawatiran seperti ini tidak mengejutkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti kelemahan kita dan Tuhan Yesus mengajar mereka tentang hal kekhawatiran. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Yuk diambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita di kitab Matius 6 ayat 25. Ayo dibaca ya, kalian juga baca ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, dari ayat Alkitab ini, apa yang Tuhan Yesus bilang tidak perlu kita khawatirkan? Ada 3 hal. Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Makanan. Yang kedua, minuman. Lalu yang ketiga apa? Ya, pakaian ya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan makanan, minuman, dan pakaian. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Nah, yuk kita lanjut ya. Kita baca ayat selanjutnya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, anak-anak, Allah itu menghargai dan menyayangi kita lebih dari ciptaan yang lain. Kalau Tuhan tuh memelihara burung-burung di udara, Dia juga pasti akan memelihara kita ya. Hidup itu lebih penting daripada makanan ataupun pakaian ya. Dan Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Jadi Tuhan pasti menyediakannya untuk kita. Nah, kita kembali lagi ya ke Alkitab kita. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, maksudnya apa? Tuhan Yesus tuh tanya gitu loh. Emang kalau kamu khawatir itu hidupmu bisa bertambah gitu ya? Hidupmu akan jadi lebih baik gitu ya? Apakah kekhawatiranmu itu bisa menghasilkan sesuatu gitu? Tidak ya, Tuhan Yesus ingin mengajar kita bahwa kekhawatiran kita itu tidak ada gunanya. Ya, kekhawatiran kita itu tidak akan menambah hidup kita atau menyelesaikan masalah kita. Dan Tuhan Yesus ingin kita tidak khawatir, tapi Tuhan Yesus ingin kita itu mencari Tuhan ya, untuk mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita. Kemudian kita lanjut lagi ya, kita baca ayat berikutnya.
Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Anak-anak, bunga bakung itu bunga lili ya. Kalian lihat gambarnya ya. Bunga seperti itu. Nah, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, lalu besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, anak-anak, apakah kalian mengenal Raja Salomo? Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang sangat kaya ya. Dia punya segala sesuatu, bahkan sampai raja dan ratu dari negeri-negeri yang lain itu sampai kagum ya. Wah, memuji-muji Salomo karena kekayaannya itu. Dan apakah kalian juga tahu bunga? Ya, ada berbagai macam bunga ya anak-anak. Bunga itu ada yang namanya bunga pukul 9 ya. Dia itu cuman mekar di pagi hari, kemudian sore sudah layu semua ya, rontok. Kemudian ada lagi bunga yang lain mungkin cuma bertahan sehari, ada yang seminggu, paling lama ya 1 bulan gitu misalnya. Nah, bayangin ya anak-anak, bunga yang dia cuma mekar dalam waktu sebentar, tapi Tuhan tuh bisa mendandani bunga itu begitu indah ya, begitu bagusnya. Apalagi dengan kita, orang-orang percaya. Bahkan Salomo pun, raja yang paling kaya itu tidak berpakaian seindah dari bunga-bunga itu. Maksudnya apa? Tuhan ingin kita tuh percaya pada Tuhan. Tuhan pasti menyediakan ya. Pakaian tuh Tuhan pasti akan sediakan untuk kita. Tuhan loh sudah memberikan istilahnya ini ya, pakaian dalam tanda kutip buat bunga-bunga itu. Nah, Tuhan juga akan memberikan kita pakaiannya. Dia akan memelihara kita. Yuk, kita lanjut lagi ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, dari ayat tersebut, Yesus ingin kita tidak khawatir ya, tapi percaya bahwa Allah itu akan memelihara kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita baca ayat yang ke-33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini Yesus senang banget ya kalau ingat lagu ini ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Nah, lagu ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, yang terutama adalah Tuhan ya. Kita harus cari Tuhan dulu dan Dia juga akan memelihara kita dalam apapun yang kita butuhkan ya. Makanan, pakaian, minuman, Tuhan tahu kita butuh semuanya itu. Ya, kita harus belajar dari firman hari ini. Kita tidak boleh khawatir, tapi kita harus mencari Allah terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya ya, gimana sih cara mencari dahulu kerajaan Allah itu? Nah, ada 3 ya. Pertama, kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya lewat firman Tuhan. Ya kita harus rajin baca firman Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Kemudian cara yang kedua, kita harus mencari Allah dulu waktu kita menghadapi masalah ya. Jadi kalau kita khawatir menghadapi masalah, kita harus berdoa pada Tuhan dulu dan jangan mengandalkan kekuatan diri kalian sendiri. Ya, jangan berusaha menyelesaikannya dengan akal pikiran kita sendiri ya. Karena kita cuma manusia yang terbatas dan sedangkan Allah kita tuh Allah yang tidak terbatas. Carilah dulu Allah, minta tolong pada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah itu Allah yang baik dan Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia akan menolong kita ketika kita ada masalah. Nah, sampai di situ dulu ceritanya Losu ya. Sekarang kita mau ayat hafalan.
Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk tidak khawatir dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik dan pasti akan memenuhi kebutuhan kami. Tolong kami Tuhan yang lemah ini. Tolong kami untuk tidak khawatir, tapi mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Oke, saat ini adik-adik sekalian bisa memberikan persembahan. Ada dua cara ya. Yang pertama bisa kalian langsung transfer ke rekening GKK Gloria Pacar. Atau yang kedua adik-adik bisa scan kris berikut ini. Saat ini adik-adik semua yuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutupi ibadah ini dengan doa berkat ya. Adik-adik semua ambil sikap doa yang baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Namun Lause tetap mengajak kalian semua ya, ayo kita ikut ibadah sekolah minggu onsite di gereja jam 9 pagi. Kemudian juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang mungkin belum beribadah hari ini. Oke, then happy Sunday. God bless you all. Bye.